Timnas U17 Indonesia menjadi salah satu negara paling beruntung di Asia. Saat 47 negara lain harus berjuang lewat putaran kualifikasi, Garuda Muda justru sudah memastikan tempat di Piala Asia U17 2026 tanpa bermain 1 menit pun. Kualifikasi untuk edisi 2026 sebenarnya sudah mulai dilaksanakan diam-diam di 7 negara tuan rumah. Perubahan format AFC membuat seluruh kalender usia muda berubah total. Kini, Piala Asia U17 digelar setiap tahun, mengikuti langkah FIFA yang menjadikan Piala Dunia U17 sebagai ajang tahunan. Dampaknya, kualifikasi pun dimajukan hanya beberapa bulan setelah Piala Asia U17 2025 berakhir. Pada Rabu 22 November 2025, pertandingan pembuka dari 7 grup resmi dimulai. Hampir semua negara Asia Tenggara ikut ambil bagian. Laos langsung meledak dengan kemenangan 8-0 atas Guam, sementara Malaysia tampil ganas usai melumat Kepulauan Mariana Utara 13-0. Namun, satu negara tak hadir di daftar peserta kualifikasi, Indonesia. Bukan karena absen, tetapi karena tidak perlu. Timnas U17 Indonesia Angkatan Evandra Florasta di bawah komando Nova Arianto berhasil menembus perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus tampil di Piala Dunia U17 2025. Prestasi tersebut membuat Indonesia termasuk dalam 8 tim yang otomatis mendapatkan bye menunggu putaran final Piala Asia U17 2026 bersama tuan rumah Piala Dunia U17 2025, Qatar. Artinya, generasi baru Garuda Muda bisa langsung fokus pada turnamen utama yang akan digelar 7-24 Mei 2026 tanpa harus melalui ketatnya fase kualifikasi. Dengan Nova Arianto kini naik jabatan menjadi pelatih Timnas U20, PSSI pun harus bergerak cepat mencari sosok baru untuk menangani U17. Waktu persiapan hanya sekitar 6 bulan. Beberapa pemain generasi sebelumnya seperti Matthew Baker dan Mike Rajasa masih memenuhi syarat usia dan berpeluang kembali memperkuat tim. Mantan pelatih Timnas Uzbekistan Timur Kapadze menilai perkembangan pemain-pemain Indonesia meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, semakin banyak talenta muda yang kini menembus level senior dan mampu tampil konsisten. Penilaian itu ia sampaikan setelah mempelajari profil Timnas Indonesia dalam perjalanannya menuju Jakarta. Kapadze mengungkap beberapa pemain yang saat ini menjadi pilar skuad Garuda ternyata pernah ia hadapi ketika masih memperkuat Uzbekistan U23. Kapadze, sosok yang sukses membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026, kini disebut-sebut sebagai kandidat kuat pelatih baru Timnas Indonesia. Ia juga menyinggung kegagalan Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, penyebabnya bukan karena Indonesia lemah, melainkan karena level lawannya memang lebih tinggi. Perkembangannya bagus, sangat positif. Kekalahan kemarin lebih karena lawannya kuat, bukan Timnas Indonesia yang lemah, ujar Kapadze. Ia menambahkan, dalam perjalanan ke sini saya mempelajari pemain-pemainnya. Ada sekitar 10-11 pemain yang berasal dari U23 yang pernah kami hadapi. Mereka masih muda, berbakat, dan sering dipanggil ke tim senior. Selain membahas pandangannya terhadap Indonesia, Kapadze juga menceritakan perjalanan emosionalnya bersama Uzbekistan. Ia mengungkap momen ketika timnya memastikan tiket Olimpiade 2024 diikuti situasi internal yang penuh tekanan. Kapadze sempat mengalami sakit dan posisinya terancam digantikan. Beberapa pelatih yang ditawari mengisi posisinya menolak karena situasinya dianggap terlalu berisiko. Pada akhirnya, Kapadze memutuskan tetap memimpin karena telah memahami karakter serta kebutuhan tim. Setelah kami lolos Olimpiade, saya tiba-tiba jatuh sakit. Ada beberapa pelatih ditawari menggantikan saya, tapi mereka menolak. Saya bilang, baik, saya lanjutkan. Saya sudah mengenal tim ini, para pemainnya juga sama dengan skuad Olimpiade. Jadi, saya ambil risiko itu dan alhamdulillah lolos, kisahnya. Ketika Uzbekistan akhirnya memastikan tempat di Piala Dunia 2026, federasi memilih mencari pelatih dengan pengalaman internasional lebih besar. Nama Fabio Cannavaro kemudian muncul sebagai kandidat utama. Kapadze sempat ditawari untuk tetap bertahan sebagai asisten dalam tim pelatih yang baru. Namun ia menolak, memilih menjaga integritasnya dan melanjutkan karir sebagai pelatih kepala. Itu keputusan yang rasional. Federasi ingin pelatih berpengalaman untuk Piala Dunia pertama mereka. Mereka mengusulkan Cannavaro karena rekam jejaknya.
Saya diminta menjadi pendamping, tapi saya tidak ingin menjadi asisten. Lebih baik saya terus melatih sebagai pelatih kepala di tempat lain, tegasnya.